I got so much money. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! What's the design on right now? Every time, bring it down, make it come, put it down. Old class, new block, wearing that thing. Bitches on the line, and you know. Oh, I'm a ticket too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rahma Safitri dari semester 4 perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan tentang aspek ketegasan dalam produksi pada mata kuliah kewirausahaan dosen pengampu Ibu Rinda Trisnawati MPDI. Nah, apa sih definisi produksi dalam konteks kewirausahaan? Nah, definisi produksi dalam konteks kewirausahaan merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana, agar menghasilkan produk yang dibutuhkan dan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Nah, selanjutnya kebutuhan apa saja yang ada dalam proses produksi? Yang pertama yaitu adalah bahan baku. Nah, bahan baku itu terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Bahan mentah adalah bahan yang belum mengalami proses pengolahan seperti biji-bijian, batu bara, dan logam. Bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah mengalami proses pengolahan tertentu, seperti baja, kertas, dan kaca. Sedangkan bahan jadi adalah bahan yang sudah tidak perlu diolah lagi, seperti kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga, dan elektronik. Syarat pemilihan bahan baku yaitu yang pertama, kualitasnya baik, yang kedua, mudah diperoleh, yang ketiga, mudah diolah, dan yang keempat, harga relatif lebih murah. Yang nomor 2 yaitu biaya produksi. Biaya dapat didefinisikan sebagai pengorbanan atau pengeluaran ekonomis yang diperlakukan untuk memperoleh produk, barang, atau jasa. Biaya produksi terdiri atas dua bagian besar dengan penggolongan biayanya masing-masing, diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya menurut perilaku yang terdiri dari biaya tetap, misalnya biaya untuk gaji tenaga karyawan tetap, penyusutan alat, pajak lahan, dan sebagainya. Biaya tidak tetap, misalnya biaya untuk pembelian bahan baku, biaya upah tenaga kerja borongan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya biaya menurut jenis yang terdiri dari yang pertama, biaya langsung atau pokok. Biaya yang digolongkan dalam jenis ini adalah biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya yang digolongkan dalam jenis ini adalah biaya bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang terakhir yaitu biaya administrasi atau umum. Misalnya biaya untuk menggaji pimpinan dan pegawai, sewa motor, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Yang nomor 3, proses produksi. Nah, proses produksi melalui beberapa tahapan yang merupakan aktivitas menyeluruh yang dilakukan oleh tenaga kerja produksi yang membuat produk. Nah, tahapan-tahapan ini disebut tahapan produksi. Nah, tahapan-tahapan produksi yang tersusun secara teratur itu disebut aliran produksi. Yang A yaitu proses produksi berdasarkan wujudnya. Nomor 1, proses kimiawi, yaitu proses pengolahan bahan menjadi produk dengan mendasarkan pada sifat kimiawi bahan yang diolah. Nah, nomor 2, proses mengubah bentuk, yaitu proses pengolahan bahan menjadi produk jadi atau setengah jadi. Nomor 3, proses perakitan, yaitu proses penggabungan komponen-komponen produk menjadi produk yang lebih bermanfaat. Yang nomor 4, yaitu proses transportasi, yaitu memindahkan sumber atau produk dari tempat asal ke tempat di mana produk itu dibutuhkan. B. Proses produksi berdasarkan tipenya. Yang pertama, proses berkesinambungan, di mana arus masukan berlangsung terus melalui sistem produksi yang telah distandarisasi untuk menghasilkan produk yang homogen. Bentuk produk yang dihasilkan bersifat standar dan tidak tergantung pada spesifikasi pemesanan. Tujuan produksi umumnya untuk persediaan kemudian dipasarkan. Yang nomor 2, proses terputus-putus. Proses yang biasanya menghasilkan produk yang berbeda-beda, prosedur yang berbeda-beda, dan bahkan kadang dengan masukan yang berbeda-beda. Tujuan produksi adalah untuk melayani pesanan konsumen. Nomor 4, pengendalian produksi.
telah menentukan spesifikasi produk yang akan dihasilkan, merancang proses dan sistem produksi, maka perlu mengorganisasikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk pengendalian produksi. Pengendalian produksi meliputi A. Pengendalian pembelian. Agar pembelian yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan proses produksi lebih efisien, dalam pengendalian pembelian ini melibatkan beberapa faktor yang saling terkait, yaitu kuantitas, kualitas, harga, waktu, dan pelayanan. B. Pengendalian persediaan perlu dilakukan agar biaya yang dia keluarkan untuk penyimpanan dapat dikendalikan. Yang C. Pengendalian produksi agar proses produksi dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan produk dalam kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Yang terakhir yaitu pengendalian kualitas yang dilakukan pada setiap tahapan proses yang bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap standar kualitas produk yang telah ditetapkan atau quality control. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back,